Businessman Opinion. Mitra bisnis, rupiah mencapai level terendah ya sepanjang sejarah dibanding dolar Amerika. Namun Presiden Prabowo menyebut tidak perlu khawatir karena rakyat di desa nggak pakai dolar. Selain itu menurutnya sekarang pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia diklaim Presiden masih oke. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai optimisme dari Presiden Prabowo ini? Silakan bisa bergabung di 02150918877. Bisa juga melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Ya, itu Prabowo ngomong itu kayak bukan negarawan ya. Dia nggak mikir itu bukan masalah, bukan hanya di rakyat desa, masalahnya seluruh negara. Kita punya utang, pemerintah maupun swasta itu sudah di atas 400 miliar dolar. Kalau rupiah naik 1.000 perak, itu artinya tertambah 400 triliun. 400 triliun itu per itu lebih besar dari MBG itu 1.000 perak. Yang ini sudah terjadi per hari ini sudah 17.600, 17.700 bahkan. Kalau sampai 20.000 naik berapa? Bayarnya pakai apa? Penghasilan Indonesia dari pajak apa? Rupiah. Belum lagi yang lain-lain, belum impor. Mikirlah gitu loh, seorang presiden kok ngomongnya kayak bukan presiden ya, kayak orang di warung kopi yang nggak sekolah gitu. Padahal beliau kan katanya cerdas, jenderal. Kok ngomongnya begitu memalukan sekali. Banyak jadi pergunjingan di medsos gitu, kayak dipermainkan harga dirinya taruh di mana gitu loh seorang presiden ngomong gitu. Kita mau bayar apa? Oke, di desa nggak pakai dolar, tapi kalau sudah 20.000, kemudian APBN jebol, tidak mampu bayar, terpaksa naikkan BBM. Apakah enggak terjadi krisis politik? Itu kan multidimensi dan itu sudah pelajaran di 98. Beliau tahu kok sampai lari kemana itu ya? Yaman sama mana itu? Atau apa? Di mana itu? Pergi ke situ meninggalkan di tahun 98. Kenapa beliau nggak belajar dari sejarah ya? Ini sekali dan sangat berbahaya kalau ngomongannya begitu. Seharusnya beliau prihatin, nggak ngomong mengintengkan masalah. Kita jadi nggak percaya gitu loh. Kenapa hanya abdi desa? Perekonomian Indonesia itu hukum Pareto. 20% orang menentukan nasib 80% yang lain, yang di bawah. Kalau Pak Prabowo anggap yang di bawah lebih penting karena itu sumber suara. Pak Prabowo salah. Negara itu bisa jalan kalau entrepreneurship-nya jalan. Minimal 10% kayak Singapura gitu kekurangan. Karena apa? Setiap pengusaha, setiap orang yang buka usaha minimal lah butuh orang 5 orang kerja. Itu kita sudah kekurangan. Kalau cara ngomong kayak begini kan sudah kayak gimana ya, kayak politisi jalanan yang hanya mau suara aja ya. Mengerikan sekali kok Bapak Presiden gini. Prihatin lah gitu loh. Prihatin, ini sudah mau jebol dan hampir pasti jebol. Kalau 20.000 taruhan deh, nggak mungkin nggak jebol deh. APBN sudah mengap-mengap begitu, masih ngomong kayak begitu. 20.000 naik 3.000, berarti sudah naik 1.000 sekian triliun. Itu utangnya bayar pakai apa? Pakai daun gitu loh, daun singkong gitu loh. Bayar tuh pakai merah putih. Terima kasih. Ya, itu kenapa yang tambang ya, perusahaan tambang atau dari China itu protes ya, kenapa harus dananya mengendap di Himbara? Ya berarti kan dia butuh duit gitu loh. Ya kan, dia bilang nggak ada masalah, tapi tiba-tiba kalau kebijakan kayak gitu dia mau cari dari mana lagi? Dia mau naikin pajak, wah udah kayak tahun kemarin, naikin PBB udah pasti ribut lagi. BBM juga subsidi juga dia nggak mau naikin, takut ribut lagi kayak 98. Makanya kan dia cari cara dengan suruh orang nggak boleh ambil duitnya dulu, ditahan dulu setahun gitu. Banyak itu utang-utang yang berapa ratus triliun ya. Itu gimana bayarnya? Katanya ngutang lagi, buat bayar utang dia ngutang lagi. Kan gila itu. Ya kita lihat dia bisa bertahan berapa lama. Kalau misal hutang nggak ada duit, dia jatuh tempo gimana tuh? Ya kan? Iya. Nah, abang mau gimana? Makanya kita lihat nih jurus-jurusnya gimana lagi. Karena semuanya itu MBG-nya itu kan tetap harus jalan, harus jalan.
Jadi kalau misalnya MBG ini di ini ya dia juga entar dibilang programnya gagal kalau dihentikan. Nah diteruskan juga dia ngambil anggaran berapa? Jadi takutnya nih banyak anggaran-anggaran ntar dipangkas-pangkas nih. Yang harusnya buat yang lain-lain dipangkas semua jadi buat ini biar utang bisa tetap bayar segala macam gitu loh. Jadi kita mau lihat nih ini seberapa jauh jurus-jurus yang antar mau dilakukan untuk nambal duit ini gitu. Tapi saya merasa malu ya. Itu kan seorang kepala negara itu ngomong ya di publik. Emangnya kepala negara lain nggak tahu gitu? Negara lain nggak tahu? Ada tuh yang komen tuh dari Malaysia. Emangnya mereka bingung gitu loh. Kalau masa rakyat sendiri kita begitu bodohnya, jadi dianggap nggak ngerti apa-apa, mau dibodoh-bodohin kayak seakan-akan kondisi kita itu aman-aman aja gitu loh. Makanya saya rasa sih kalau misalnya tujuannya emang tetap untuk membagi-bagi jatah, ya membagi-bagi jatah, membagi-bagi ini. Ya itu biayanya bakal tetap gede gitu. Jadi kalau MBG ini masih mau dilanjutin ya kita lihat aja lah Mbak Anita. Saya rasa kepercayaan luar negeri juga makin runtuh melihat dia itu ngomong kayak gitu lagi di publik. Kacau kan? Kita baik-baik saja nih. Iya. Nah, sekarang kita nanya nih sama Mr. Presiden kita. 50.000 rupiah itu berapa dolar? Berapa rupiah jatuhnya? Berapa dolar jatuhnya kalau 50.000 rupiah? Anak kecil aja udah ketawa ngeliatnya 50.000 sekarang. Dia aja udah bisa ngitung kan? 50.000 itu berapa dolar jadinya? Jadi kita ini ya sebetulnya benar Ibu tadi. Yang nyaman itu mereka segelintir manusia yang mengelola negara. Mereka nyaman, gaji tetap jalan, tidak kurang sepeser apapun. Kita swasta sama rakyat kecil ini yang harus menanggung beban hidup mereka dari kaki sampai kepala. Kita biayai kehidupan mereka itu, kenyamanan mereka berjalan. Sampai-sampai yang tidak bekerja, yang tidak bukan AO saja dibiayai oleh negara. Kerjanya apa kita nggak tahu, tetap rakyat ini yang membiayai mereka. Jadi lebih baik diam saja lah, nggak usah banyak bicara. Kasihan rakyat dibilang daerah tidak pakai dolar. Tidak pakai dolar. Sekarang kita hidup pakai apa? Kita pakai dolar, kita belanja pakai apa negara kita ini yang dibiayai oleh rakyatnya? Harusnya berpikirlah, kalau kita memang benar-benar berdaulat di negara kita sendiri, rupiah kita tegakkan. Dari luar mau apa-apa mereka transaksi pakai rupiah. Kalau kita mau berdaulat di negara kita. Tapi ini kan kita tidak. Yang dolar yang diululukan oleh mereka, di rupiah justru jadi di bawah-bawah mereka itu. Jadi harapan saya lebih baik diam lah, kerja dengan baik lah. Kasihan rakyat yang menanggung bebannya semua ini. Sampai katanya kita swasembada beras, tapi nyatanya harga beras sampai detik ini tidak ada turun. Harusnya kan turun harga beras itu, ya enggak? Itu saja lah yang saya pertanyakan. Kenapa sampai mambung-mambung tinggi itu beras? Pertanyaan kita, katanya swasembada beras. Jadi harapan kita sebagai rakyat jelata, berempatilah kepada rakyat. Segelintir manusia yang sudah tidak mampu bekerja lagi, lebih baik mundur lah. Apalagi masalah ijazah nggak selesai juga. Ya nggak? Malu kita ini sebetulnya. Rakyat juga kasihan. Kita ini ibaratnya di bawah ini sudah Senin Kemis lah. Begitu saja Mas Santo. Saya berharap segelintir manusia yang mengelola negara ini berempatilah kepada negara Republik Indonesia, kepada rakyatnya yang sudah
membiayai hidup mereka. Begitu saja, Mas. Jadi memang pemimpin kita ini memang tidak mengerti ekonomi. Jadi backgroundnya memang bukan ekonomi ya. Jadinya dia bilang baik-baik saja. Semua ya orang desa yang tidak mengerti, tapi orang desa itu pun banyak yang cerdas. Kalau dolar semakin naik, ya semua barang-barang naik. Kok mereka dia bilang baik-baik saja? Ini sungguh aneh tapi nyata. Indonesia semakin hari semakin sakit, mencekek rakyat. Tapi dia tidak pernah tahu. Tutup mata semua yang di atas pemerintahan. Semua swasta ini marah, berontak, tapi tidak ada yang berontak. Hanya diserahkan kepada Tuhan saja yang mereka mengetahuinya dan mengalaminya. Betapa tercekeknya rakyat saat ini juga. Semua barang-barang mahal. Diabaikan. Naik, didiamkan saja. Solar naik, didiamkan saja. Tidak ada perubahan. Ini benar-benar miris pemerintah. Salah pilih. Karena saya pun tidak memilih beliau gitu. Memang benar salah. Jadi kita kan dulu mencoba. Untuk mencoba apakah dia berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, hanya ambisi besar saja, ya seharusnya berbesar hatilah. Jangan diteruskan, kasihan rakyat di seluruh Indonesia ini, kasihan. Jadi janganlah dipaksakan karena ambisi besar. Indonesia bukan maju ini, tapi mundur. Kalau negara Indonesia maju, perekonomian kita lancar dan stabil. Rakyat tidak ada yang menjerit, rakyat tidak ada yang mengeluh. Tapi ini yang dirasakan dengan kenikmatan, happy, dan kerja mereka dari pemerintahan aja yang kelihatan. Menerima gaji setiap bulan begitu cepat. Sementara rakyat swasta dan rakyat kecil berjuang mati-matian, bekerja siang dan malam dengan hasil yang tidak memuaskan. Berbeda dengan keadaan yang terlebih dahulu. Jadi saya berharap kalau memang perekonomian sampai saat ini dan berikutnya semakin hari semakin jatuh, lebih baik mundur saja Dr. Atur. Pemimpin kita, carilah yang mengerti ekonomi sehingga perekonomian kita stabil. Bukan perekonomian kita baik-baik saja ini, hanya yang dirasakan oleh pejabat pemerintah dan lapisannya yang merasakan kenikmatannya semata itu. Tapi rakyat menjerit, swasta menjerit ini. Apakah mereka mau pindah investasi? Indonesia akan kehilangan investor Indonesia sendiri. Tolonglah diperhatikan, jangan merasa baik-baik saja. Karena yang merasakan kenikmatan dan gaji setiap bulan itu begitu cepat mereka peroleh. Sementara pihak swasta perlu perjuangan saat ini. Demikian pendapat saya dan hasil realitas saya di lapangan. Terima kasih. Gini, statementnya Pak Presiden nggak salah sih. Nggak salah, Kita kan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia mata uang kan pasti rupiah ya. Sejak kapan Indonesia mata uangnya US dollar? Betul nggak Mas Anto? Nah, berarti bener. Pegangnya rupiah, bukan US dollar. Ada ini aja semua itu pada komplain aja sih. Bentar lagi gue jadi komisaris nih Mas Anto. Belain dulu. Iya. Jadi negara Indonesia itu mata uangnya rupiah gitu. Kalau sampai ada yang bilang dolar 50.000 nggak masalah, lu aja. Kalau 50.000 masalah buat gua, berarti bakal ambruk ini negara. Kalau ada yang bilang nggak pedulilah kurs berapa, so tau lu kadang ngerti ekonomi berarti, iya nggak? Negara isinya impor semua kok nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah kan di negara kita ketika presiden
Pak Henry kan bingung tadi, swasembada beras mahal. Saya tanya sama Pak Henry, Pak, kita sawit terbesar di dunia, Pak. Harga minyak goreng hampir 50.000, Pak. Nggak lebih pusing tuh, Pak. Lebih pusing lagi. Bingung kan tuh, kagak? Jadi Bu Siska keren, Bu. Kamu turun lah, Bu. Orang targetnya mau jalan-jalan 100 kali, baru 50, masa udah disuruh turun sih, bercanda aja dah. Kan ada jadwalnya ya, jadwal masih nyambung ya. Jelas kan masih 2029 Mas Anto. 100 kali lah, 100 kali minimal lah. Ya mana sih, supaya penggantinya susah mecahin rekornya gitu loh, jalan-jalan. Kalau orang 2 periode 50, ini 2 tahun 50. Gitu. Ini Pak Presiden, yuk jangan main stand up komedi mulu, Pak. Ya, yuk kerja yuk, gitu Mas Santo. Yuk, ya, Bapak kayak main stand up komedi terus nih. Kasihan rakyatnya, Pak. Yang milih Bapak udah bingung nih, Pak. Gimana counter narasi orang desa nggak pegang dolar, bingung. Sampai Pak Purbayanya bokinnya juga udah pusing gitu tuh. Ya enggak? Katanya menghibur, kata Pak Purbaya tuh beritanya ada. Pak Presiden menghibur. Lah, kalau menghibur lagi stand up dong, iya enggak? Lah, saya bingung dah tuh kan di mimbar jadi menghibur. Kenapa Presiden kerjanya menghibur rakyat ya? Presiden kerjanya stabilin harga sembako, iya enggak? Perkuat fondasi ekonomi, itu Pak Purbaya juga ada-ada aja sih. Menghibur. Masa gelar tertinggi Presiden dianggap lagi jadi komika? Enggak, Mas Santo. Ada aja nih ya Pak Purbaya nih. Saya sampai kaget baca berita barusan. Jadi kalau Pak Prabowo masih betah jadi Presiden, nggak apa-apa deh, kita kasih Pak Prabowo tetap jadi Presiden gitu loh Mas Santo. Enggak, negara ini kan memang lagi kacau balau. Ganti aja sistemnya apa? Jadi kayak di Singapura, jadi yang berkuasa Perdana Menteri, tetap ada presidennya Mas Santo. Di Singapura kan begitu, yang berkuasa kan Perdana Menteri, tapi punya presiden juga, betul nggak? Nah, kita niru aja deh kayak Singapura. Pak Prabowo tetap jadi presiden. Kita ubah sedikit supaya Pak Prabowo nggak terlalu capek ngurus negara, gitu loh Mas Santo. Ya nggak? Kasih Perdana Menteri gitu loh, yang benar-benar mau kerja gitu, mau membangun ekonomi gitu, mau tembak mati koruptor gitu Mas Santo. Enggak. Jadi Pak Prabowo nggak apa-apa, lanjut terus jadi presiden. Nanti rakyat habis ini pilihnya Perdana Menteri aja gitu. Udah gila nih udah Mas Santo, udah saking gila udah. Jadi jangan diseriusin udah. Bergila soalnya kita juga. Enggak. Jadi kita meniru konsep negara Singapura yang maju itu tuh. Ya enggak? Ada presiden, ada Perdana Menteri. Pak Prabowo sih nggak mau turun. Oh udah enak, enggak? Saya juga dukung sih. Kalau Pak Prabowo betah jadi presiden, gitu, ya enggak? Nggak boleh nurunin. Itu nanti kategorinya melanggar undang-undang Mas Santo. Nggak boleh. Kan harus konstitusional, ya enggak? Jadi kalau ada Perdana Menteri, nanti Perdana Menteri aja yang menjalankan roda pemerintahan, ya enggak? Presiden biarinin aja lah. Kan Pak Presiden lagi hobi gini-gini, saya presiden loh. Ya kita juga tahu Pak. Ya enggak? Yang bilang yang berani bilang Bapak bukan presiden itu berarti otaknya nggak beres Pak. Betul nggak Mas Anto? Singgasananya nggak boleh digeser ya. Jangan melanggar konstitusi Mas Anto. Nggak boleh. Hati-hati, nanti hijau bergerak Mas Anto. Ya enggak? By the way Mas Anto, kalau bisa Pas FM puterin dong lagunya Pesta Babi, keren juga tuh. Iya enggak? Taruh gilirannya nanti boleh. Ada gilirannya. Nah itu dia. Tadi gue denger lagunya Nadim tuh, iya enggak? Keren juga tuh. Gue baru denger. Habis ini lagu Pesta Babi deh. Yang itu tuh, yang katanya babi-babi pembangunan tuh ya. Yang katanya babi-babi pembangunan. Gue cuma ngambil liriknya doang loh. Gue yang ciptain ya kan. Gue katanya juga nih babi-babi semua nih ya.
babi-babi bisa ngebangun gitu. Santo. Lah, gak usah terlalu serius. Lo gak juga kan lo. Ya, kalau sesinya gak ada yang serius nih. Ya karena mungkin petinggi kita juga stand up comedy tadi, ya udah kitanya juga stand comedy juga. Iya, soalnya saya kaget. Pak Purbaya ngomong presiden lagi menghibur. Presiden jadi komika. Bingung saya. Bingung. Udah. Marilah kita menganggap ini sebagai hiburan aja. Baik. Itu aja Mas Santo. Terima kasih Mas Santo ya. Iya, ini sekarang kan statement dari Pak Prabowo ini kan lagi viral ya. Iya. Wah, jangan khawatir gitu kan ya. Di desa tidak menggunakan dolar. Iya. Untuk pangan dan energi masih aman. Kalau menurut saya ini statement yang nggak betul ya, karena apa hubungannya gitu dengan desa nggak menggunakan dolar ya. Memang betul di kota pun juga buat makan pun juga nggak perlu dolar kan. Tapi sebenarnya esensinya kurs naik itu kan sebenarnya terkait dengan biaya importasi kan. Biaya pembayaran utang dalam bentuk mata uang dolar, pembayaran pembelian dalam bentuk mata uang dolar. Sayangnya negara kita itu posisinya sekarang itu kan bukan net eksportir ya Mas Anto. Jadi dengan posisi kita itu adalah net importer, maka impaknya itu impak negatif gitu. Kebetulan saya juga bekerja di perusahaan swasta. Status perusahaan yang saya bekerja itu adalah net eksportir gitu. Jadi pada waktu terjadi kenaikan rupiah seperti ini, betul. Nah itu kipas-kipas tuh, karena pasti ada windfall di situ kan, maka pasti ada gain di situ atas selisih kurs karena net eksportir. Nah sekarang kan posisi negara kita itu kan bukan net eksportir, neraca perdagangan kita, tapi net importir. Nah ini ya pasti bermasalah gitu. Jadi kalau saya coba analisa Mas Anto, ya sebenarnya ada 3 faktor ya di sini kenapa kurs kita begitu rendah ya. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal dan juga trust ya. Jadi kalau eksternal itu pastilah ya ada kenaikan, maksudnya ada isu geopolitik yang perang antara Iran dan Irak gitu kan ya. Terus kemudian Iran sama siapa kok jadi lupa? Israel. Amerika ya, Israel. Amerika sama Iran. Ya. Nah itu ya, itu kan menyebabkan harga minyak melambung tinggi itu. Nah internal kita itu juga tidak terlalu merespon atas kenaikan harga minyak, which is masih di cover nih, Pertalite nggak naik dan sebagainya itu kan ya. Kenaikan dari $1 per barel aja itu sudah memakan sekian APBN kita gitu kan ya. Nah ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa Pertalite akan dikit gitu kan ya. Wah, tapi Pertamax dan untuk Pertalite yang lainnya itu naik gitu. Tapi karena utilisasi Pertalite ini paling banyak bisa dibilang gitu, jadi tetap APBN kita akan terus. Nah untuk trustnya yaitu terkait dengan asing gitu. Sekarang ini tadi baru buka untuk ISG hari ini Senin, SPPASI minggu kemarin kan boncos terus tuh, merah terus ISG. Hari ini buka, ditutup sampai minus 3%, Masya Allah. Masih merah ya, masih melanjutkan. Ini parah, apalagi hari ini. Minggu lalu masih 17.400, 200 ya. Hari ini sudah 17.600, Masya Allah. Nah ini ya, ini isu trust terkait dengan asing. Jadi ini sebenarnya kompleks ya. Pak Rioli juga malas untuk komentari. Pak Rioli. Betul gitu kan. Betul, ini yang pegang saham di Indonesia ini pada nangis semua nih, salah satunya saya nih. Oke. Iya. Jadi gitu sih Mas Santo. Kalau menurut saya sangat kompleks, eksternal ada, internal kita juga
ISG juga nggak jelas peruntukannya, tapi menguras APBN yang semakin besar. Asing pasti melihat bagaimana fundamental negara kita, apakah rapuh atau enggak, itu kan menimbulkan trust ya, gitu. Sehingga asing keluar, apalagi ada isu MSCI yang ada di ISG itu beberapa saham kan keluar gitu, menambah buruknya perekonomian Indonesia. Itu Mas Santo kalau menurut saya. Baik. Yang penting ini sih kalau menurut saya Mas Santo, yang penting tetap kita amankan ya bagi kita. Apa sih yang mesti kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut saya sih ya siap cash gitu kan ya. Dan juga berhemat lah ya, minimalisir kalau seandainya ada worst case kejadian ya. Amit-amit jangan bayi. Paling itu satu dari saya. Jadi gini, presiden kita kan ngomong orang desa nggak pakai dolar ya. Itu nggak benar ya. Itu intinya itu ngomongan ini nggak tepat. Dan malah ada kesannya mempertentangkan antara orang desa sama orang kota. Orang kota pasti banyak duit, orang desa nggak punya duit gitu ya. Sebenarnya mau orang desa, orang kota, orang gunung, orang pantai pasti kena efek dari kurs yang jatuh ini, kurs rupiah yang jatuh ini. Satu-satunya yang tidak kena adalah pejabat. Karena dibayarin uang pajak, uang rakyat, ya, uang keringatnya rakyat. Mau berapa ke dia nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau rakyat gimana nggak pengaruh, ya kita nggak usah ngomong ke situ lah, terlalu ini siapa orang bodoh aja ngomong nggak ada pengaruh. Pelan-pelan nanti ini juga pasti pengaruh, harga udah pada naik kok. Ya, belum kita tambahin anggaran yang sudah mepet, ya sudah defisit. Anggaran fiskal kita sama neraca pembayaran kan sudah defisit. Ya, tapi sementara NBG, Kopdek, NT itu nggak boleh digeser-geser. Nah, jadi duitnya dari mana kalau itu udah mepet? Oke, ada cadangan, tentunya kita ada kantong kiri, kantong kanan ya. Itu kalau udah dikeluarin juga, terus habis mau kemana? Ya pasti naikin pajak. Rakyat lagi yang diperes. Pajak, BBM udah naik ya sebagian. Kemudian tarif dasar listrik, ya, obat-obatan, semuanya gampang sekali naik. Karena kita ini doyan import, apa aja import. Nggak mau produksi sendiri. Sekarang kalau lu import, sekarang tuh kursnya 17.600, lu bayarnya pakai dolar. Tadinya misalnya 1 juta US, bayarnya berapa tuh? 16 miliar. Sekarang jadi 17 miliar 600. Itu naiknya harga. Produsen naikin harga jual nggak? Kan gitu aja. Jadi kalau ngomong malah jawabnya mempertentangkan orang desa, orang kota, ini kan lemes kita ngelihat. Karena yang merasakan itu kan tidak, yang merasakan itu semuanya gitu, dari kota sampai ke desa gitu kan. Jangan di ngomong orang kota doang yang lalu kita ke luar negeri melulu. Tapi kan karena yang bayarin uang pajak, uang rakyat, ya kan, sebulan bisa 2 kali. Nah, itulah kita ngomong, maksud saya ya, hari ini kan saham jatuh hancur-hancuran ya, hampir 4,7%, cuma ditutupnya ya 3, lebih ya. Dari Januari sampai year to date hari ini, bursa 4%. Coba dicari lah bursa negara lain ada yang begitu. Apa itu artinya? Ya orang asing pada kabur. Ya, mungkin kalau yang punya duit besar ya dia juga pindah di dolar dulu.
Itu inti masalahnya. Jadi kalau ngomong pejabat itu nggak boleh sembarang ngomong, yang intelek dikit lah. Ya, udah pemilunya biaya mahal ya, bayar pejabat juga mahal ya, pejabatnya banyak tadi. 100 berapa tuh, tanpa wamen segala macam, dikasih fasilitas mewah-mewah semua. Ini aja model begini. Nah, itu kan semua orang kan sekarang bisa akses medsos, nonton YouTube, nonton podcastnya ekonom. Inti masalahnya kan ngerti. Jadi jangan main tipu-tipu ini. Ya, ini seolah-olah mau intinya mungkin mau menerapkan ini ya, pasar, tapi ngomong yang intelek dikit. Ya, bukan dengan adu-adu begini. Ini coba lihat nanti ke depan, pada saat mesti bayar hutang ya, hutang jatuh tempo dan bunga jatuh tempo. Kan hutang jatuh tempo sekali sama bunga kan. Nah, itu gimana? Pasti kan pendidikan Polri lagi kan, cukup retail segala macam tes bunga. Kita udah ke dalam tahap gali lubang tutup lubang. Jadi perbaikilah segala macam ya, tingkah laku, kemudian iklim investasi. Jangan hari ini ngomong bebas PPN, nanti tahu-tahu orang udah masuk kayak jebakan benteng. Undangnya ini nggak menyerah. Jadi itu terakhir ini kan mobil-mobil Cina yang sudah masuk. Setelah ini nggak ada setahun 2 tahun mau dirubah, mau dihilangin insentif itu ya. Makanya disuratin ya dari Tiongkok gitu. Nah, itu intinya Bang Anto. Jadi kita ini nggak konsisten begitu. Ini kan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya. Diizinkan oleh pemerintah sebelumnya begini kondisinya. Ganti presiden boleh ganti gitu. Ini terlepas dari siapa yang memperoleh manfaat ya. Kenapa diizinin? Kan itu intinya. Kenapa kemarin diizinin? Kalau memang ini merugikan kita, jangan masuk dong. Tapi begitu cuma kasih masuk, diizinin, ada tek depan, sekarang dirubah. Ini menakutkan coba kalau kita sebagai investor. Siapa mau datang kalau gonta-ganti peraturan begini? Jadi itu akibatnya. Belum kita masalahnya, ya ormas preman sudah jadi pejabat, bisa head to head sama pensiunan jenderal, ngerinya gitu. Kalau kita disamperin begitu, misalnya kita ngaku itu investor, bisa-bisa pabriknya dibakar atau didemo, ngerinya begitu. Jadi itu dibenahi lah. Malah ngomong yang enggak ya. Kata Purbaya, buku ekonomis itu majalah bego. Sekarang hadapin aja, dia tembak terus tuh. Nggak ada berapa jam keluar terus kritikan terhadap negara ini, termasuk presiden. Dia jawablah pelan-pelan itu confidence pasar akan tergerus. Jadi itu mesti dijaga. Karena bingung juga ya, kalau masa kita ajari dia jadi pejabat ya. Ya kita lihatin aja lah apa yang mereka dia menuai angin ya, nanti menuai badai ya. Ya kita berdoa aja. Iya, cuman situasinya ya sekarang Indonesia amat sangat baik. Kurang iya, karena tadi dibilang kan kita udah tahu lah, maksudnya statement yang amat sangat lucu yang kita amat terbahak-bahak, aduh apa mulus perut gitu loh. Bahwa katanya rakyat di pedesaan nggak butuh dolar, betul memang. Tapi ingat dong siklusnya untuk melakukan supaya demand barang segala macam, ada yang nggak dibeli dengan dolar saat ini, gitu loh. Seakan tak berkaitan ya. Iya, contohnya simpel aja deh. Kita bilang
Tadi bilang apa, bensin aman, energi aman, terus pangan aman. Pertanyaannya, kedelai dibelinya dari mana? Pakai dolar nggak? Tahu tempe yang harusnya makanan pokok Indonesia, yang makanan pokok, tapi makanan tradisional Indonesia aja kita impor. Nah itu beli pakai dolar apa enggak? Terus kedua, kita beli ngomong masalah beras. Sejauh ini beras waspada pangan, mana waspada pangannya? Kita tetap juga beli dari Thailand kok, mau beli dari India katanya kan? Gitu loh. Terus baju gitu loh, pakaian segala macam. Itu kita suruh produksi dari sini, ya kan, Indonesia segala macam di Bandung misalkan. Tapi lihat juga bisa bersaingan dengan yang lain-lain, gitu loh. Yang notabene kan orang juga beli mesinnya, beli apanya juga emang nggak belinya pakai dolar. Jadi memang nggak semuanya mengandalkan dolar, tapi sebagian besar mengandalkan dolar untuk pembayaran, gitu loh. Ya, mungkin pemerintah ngelihatnya ya apa ya, dalam arti kata mereka ngerasa rakyat pedesaan itu terbelakang. Tapi hati-hati loh, bukannya berarti mereka terbelakang dalam arti kata nggak kenal dolar gitu. Mereka tahu gitu loh, ya kan. UMKM seperti sekarang saat ini aja, ya kan, di lingkungan sekitar kita semua barang-barang yang mereka beli juga semua juga ada yang menggunakan dolar gitu loh. Dalam arti kata siklus produksinya apa segala macam membutuhkan dolar gitu loh. Memang betul transaksi yang sekarang yang di pasar itu mungkin menggunakan rupiah, tapi kita flashback ke belakang lagi kan ada yang tidak ada yang perlu dibeli dengan dolar kan gitu loh. Jadi menurut saya Mas Anto, ya jangan bilang Indonesia pedesaan itu tidak butuh dolar. Kita lihat adalah Indonesia ini lagi kurang sehat gitu. Gimana harusnya pemerintah berstatement cari cara efisiensinya di mana gitu loh. Ya kan? Contohnya, ayo deh pejabat-pejabatnya tadi, ya potonglah gaji mereka, berani ya berstatement seperti itu. Saya rela potong tunjangan, jangan gaji pokok, gaji UMR, tunjangannya semua dipotong. Ya. Anggota DPR, jangan berkoar-koar doang, tunjangan rumah, potong tuh yang 50 juta semua. Ya, tunjangan segala macam potong-potongin, ayo. Gitu loh. Ya kan? Itu bisa berhemat ya, hemat. Kedua, ketiga terkait masalah energi listrik segala macam. Nah, tadi balik lagi, sekarang BBM itu dibeli dari mana? Pakai dolarnya. Ya kan, kita aja sekarang udah bahasanya nih ya, mau Petralet mau Pertamax, harga pasar sudah di atas 17.000. Itu masih ditahan-tahan terus gitu loh pemerintah, sama dikata untuk supaya tidak menekan gejolak rakyat gitu kan. Tapi lihat efeknya gitu loh, katanya ada isu pembatasan mobil 1.500 kayak zaman dulu, nggak boleh minum Petralet lagi, harus di bawah 1.400 gitu loh, ya kan. Jadi sebenarnya jangan dibilang berkamuflase dengan kata-kata gitu loh. Tapi sebenarnya Indonesia lagi genting gitu loh, lagi kritis. Ya kan, karena sektor usaha nanti pasti begitu tembus 18.000 gitu, atau tadi dia bilang 17.000, apalagi 45 Indonesia merdeka gitu kan. Itu bisa ketar-ketir semua gitu loh. Ada orang yang akan lihat tahan-tahanan berapa lama sih gitu loh, dengan dolar akan terus melambung gitu loh. Masalahnya kita kursnya ini tidak hanya bergantung pada dolar gitu loh. Terhadap mata uang lain kita juga bisa dibilang jomplang gitu loh, nggak hanya dolar. Terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap Thailand gitu loh. Iya juga kurs kita juga terhadap Malaysia deh juga kita lihat. Kurs kita tuh rupiah tuh lagi nggak sehat gitu loh. Ada sesuatu di mana notabene kalau bisa dibilang Indonesia ini lagi kurang apa ya, sedang amat sangat kurang gitu loh. Kan harus diperhatikan juga kayak mungkin karena kalau kemarin pasar saham modal segala macam mungkin, tapi kalau di sana ada mungkin harus kas duit yang keluar gitu kan dari investor gitu. Itu juga harus jadi salah satu kan gitu loh. Nah itu harus diperhatikan juga oleh pemerintah gitu loh. Ya, jadi banyak faktor yang sebenarnya pemerintah harus bisa bersikap dengan baik gitu loh. Jangan memberikan statement yang seakan-akan melihat bahwa
wah pemerintah kita kok anggapannya gampang sekali gitu ya, mengkerdilkan situasi ya kan, nganggap sepele gitu loh. Ya kan, bahwa dolar itu nggak dibutuhkan, tapi pada sendiri sebenarnya tanpa dolar pun kita juga nggak bisa beli barang-barang produk luar kan gitu loh. Jadi tolonglah pemerintah lebih bijak lah dalam berstatement, ya kan, baik dari presiden, ya kan, semua yang berkecimpung di dunia pemerintahan, baik politik segala macam. Indonesia mau dibawa kemana saat ini gitu loh, dengan kondisi yang lagi kritis begini gitu loh. Udah masuk ICU ini bahasanya, tinggal nunggu, udah kolaps gitu, dia mau nunggu apa lagi gitu loh. Ya, kita isi Mas Sato, terima kasih. Nah, jadi apa namanya, pola pikirnya, akalnya tuh saking pendeknya Mas ya, jadi mudah dimengerti oleh semua orang Mas. Beliau berstatement bikin orang apa ya, gergetan, mantel, ketawa, pasti nggak bisa Mas ya, karena gimana ya, ya namanya kayak gitu mau dimarahin percuma juga, nggak ada hasilnya Mas. Ini orang desa ini bukan berarti mereka nggak pakai dolar, bukan. Orang desa tetap pakai dolar, cuman dalam apa namanya, dalam penerapannya berbeda. Kan semua itu apa, semua yang dipakai orang desa kan berasal dari industri Mas. Betul. Kayak sabun mandi, sabun cuci, sampo, terus apa lagi namanya, untuk gosok gigi, itu dari hal yang sekecil ya. Itu kan semua ya dari industri. Nah, sedangkan kita semua juga tahu bahwa bahan baku industri kan nggak semuanya dibeli lokal, pasti ada impornya. Ya kalau itu kan pasti belinya pakai dolar Mas, nggak mungkin pakai rupiah, apalagi pakai duit duit monopoli kan nggak mungkin ya kan. Jadi secara nggak langsung yang dibeli, yang dipakai oleh orang desa itu ya tetap aja pakai dolar juga. Jadi yang biasanya mereka beli sabun 100 gram harganya sekarang sudah naik jadi 12.000. Itu kan berarti dolarnya berpengaruh juga kepada pengeluaran orang desa. Nah, itu dia. Kalaupun ada yang bilang bahwa orang desa nggak pakai dolar, itu memang betul sih Mas, tapi betulnya kebodohan gitu. Jadi mau bilangnya gimana, mau mencerminkan kata-kata yang lebih tepat dengan untuk pendapat beliau ini ya, bingung kita sebagai orang. Kalau sebagai orang kampung itu saya juga bingung mau menjelaskan gimana gitu. Terus yang lain-lain kayak apa namanya, kayak seperti yang biasa dipakai untuk orang apa namanya, untuk bertani, seperti pupuk Korea itu kan bisa sebagian masih impor juga dari Thailand, yang katanya kita tuh ini saya bingung juga Mas, katanya kita ekspor pupuk ke luar negeri, tapi nyatanya kita impor juga dari Thailand. Terus yang benar di mana sih? Impor dulu baru diekspor gitu. Ya, maka dari kita dipakai untuk petani apa namanya, untuk bentuk kepentingan orang desa ya kan, untuk nggak mensejahterakan banyak orang desa, tapi nyatanya ya kita beli dari luar negeri pakai dolar juga. Dan untuk menghasilkan dolar itu kan melalui proses yang tadi sebenarnya ya, tukar beli falas ya, itu kan melalui jadi mau nggak mau kan orang desa juga harus ikut menanggung kenaikan falas gitu. Kalau secara langsung sih memang nggak ada, tapi secara nggak langsung banyak hubungannya Mas. Nah itu nggak bisa dibungkus juga, bahkan mungkin selevel anaknya sendiri bisa menjelaskan sebenarnya dengan apa yang terjadi di kehidupan di orang desa gitu. Jadi kalimat bapak kita ini cuma sekedar apa ya, sekedar kalimat kamuflase aja sih. Salah satu bentuk bahwa dia nggak bisa mengatasi naiknya falas yang ada di negeri kita ini. Itu sangat sudah ada 17 itu. Karena kalau nggak usah minggu lalu ya, nggak usah minggu lalu deh, awal bulan ini aja itu belum masih 16.000-an, 850 sekian. Sekarang dalam bulan itu sudah naik ke atas sekian ribu kan. Itu namanya indikasi yang bahaya sih bagi sebuah bagi sebuah ekonomi atau bagi sebuah pedagang. Maka nilainya terlalu tinggi, sekian persen dari dari harga terakhir gitu. Sebenarnya kalau pada saat dolar itu udah menyentuh di atas 16.800 sekian,
sudah jadi warning bagi BI maupun presiden, bagi negara ini, bahwa ini ada sesuatu yang nggak bakal baik-baik aja gitu. Tapi yang di lapangan bahwa semuanya menganggap kok masih dalam tahap wajar, masih dalam tahap normal gitu. Apakah mereka nggak begitu khawatir dengan kondisi sekarang ini, apalagi bahwa di pemerintahan itu kan orang-orang pintar semua, Mas ya. Iya. Oke. Ya, itu dolar dah sampai di angka 16 apa warning paling tinggi lah dosis. Tapi sebenarnya kalau nggak ada upaya dari pemerintah untuk menekan kembali supaya turun di level 16.500 lah, atau syukur bisa 16. Kalau sesuatu yang mustahil ya saya rasa. Mungkin lebih mudah bikin hujan buatan, Mas, daripada bikin dolar turun ke 16.000. Iya, 16.000 sesuatu yang termasuk pencapaian besar loh bisa ke 16.500. Tapi kenyataannya 16.800 makin naik, sekarang sudah 17.300. Itu sesuatu yang harusnya sebagai pemerintah, pemerintah Jakarta itu kebijakan ekonomi lainnya yang bisa dilaksanakan. Kalau saya sebagai orang awam sih menyebutnya apa ya? Ya tahunya kalau supaya dolar turun itu cadangan yang ada di negeri kan dilepas semuanya. Kecuali kalau para ekonominya lebih aja, saya nggak tahu gimana caranya supaya ada jalan lainnya supaya cadangan dolar yang ada disimpan di masing-masing manusia ini dilepas kembali gitu. Iya. Zaman dulu apa sumbang emas apa sumbang apa tuh ya dikenegarakan ya. Iya betul, pada saat zamannya Pak Bahar itu termasuk usaha yang paling signifikan sepanjang sejarah loh, Mas. Walaupun tetap tidak kurang berhasil juga sih sebenarnya ya. Ya, tapi paling nggak dari 17.000 lah turun ke waktu itu kalau nggak salah level 6.000 tuh 6.500 ya waktu itu. Itu termasuk yang kalau bisa dibilang tuh sesuatu yang ajaib sekali, Mas. Minimal nambah dana milik negara, milik kita lah ya. Nambah uang negara. Oke. Tapi sekarang kok sepertinya kurang greget gitu masih dalam mengatasi situasi dolar ini. Apa sering kita lihat di di berita-berita katanya banyak sekali kan ya OTT uang hasil korupsi daripada korupsi. Itu kan bisa dipakai juga masalah ada nilai dolar atau nanti dilepas ke pasar aja supaya nilai itu ya, walaupun mungkin nggak sebesar yang kita harapkan ya, tapi itu bisa salah satu untuk meredam supaya dolar itu nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian ada juga yang barang-barang impor yang lainnya mungkin untuk sementara bukan di stop sih, cuma ditunda dulu lah untuk seperti pembayaran. Itu kan bisa dimundurkan waktu, jatuh temponya misalnya tadi jatuh tempo sebulan bisa dimundurkan ke belakang supaya kita pertukaran dolar di dalam waktu dekat itu nggak terlalu tinggi, jadi kemungkinan lebih bisa dibandingkan kita harus bayar. Ini kita bicara masalah impor dulu, bukan utang luar negeri, Mas. Karena kalau utang luar negeri apa lagi nanti? Kita bicara dari sederhana dulu aja. Gini, orang desa nggak pakai dolar lah, kita di kota nggak pakai dolar karena kebayang kita ke warung bawa dolar ditolak sama yang dagang. Ini candaan lucu di medsos jadi bahan tertawaan, ya nggak sih? Anak-anak pun membuat jok-jok yang banyak ya, gitu beda-beda. Ya itu ya, kita khawatir boleh lah, mau kita tenggelam terus begini. Saya nggak tahu sampai kapan. Trennya nggak pernah naik masalahnya, Mas. Trennya itu selalu menurun dan itu seperti cuma kita, sementara Malaysia saja menguat gitu loh. Iya, jadi agak mengkhawatirkan betulnya. Jadi geopolitik Timur Tengah itu ya cuma kambing hitam aja. Itu salah satu mungkin ada sedikit banyaknya ada imbasnya. Tetapi salah 2, salah 3-nya kan banyak, Mas. Kebijakan pemerintah yang nggak jelas arahnya itu kan juga ikut mempengaruhi investor tarik modal dari kita. Nah, lari uang keluar kan, itu juga salah satunya. Utang luar negeri yang gali lubang tutup lubang istilah awamnya,
Gimana kalau kita mau bayar, kita juga utang, itu juga ikut mempengaruhi. Ya sih, saya udah berharap oke, tapi nyatanya di lapangan udah banyak yang naik ini, hampir semuanya naik. Ya, dari mulai air mineral itu udah naik. Ya, jadi jangan ini naik sedikit nggak apa-apa. Ya kalau satu item naiknya 1.000 kan, kalau 1.000 kali 10 untuk orang kecil berasa banget gitu sih Mas. Ya semoga para pejabat cobalah kurangi blundernya ya, supaya Anda lebih berwibawa memimpin negeri ini. Terima kasih. Baik. Yang di underline oke-nya ya. Iya Bung Anto. Saya menyikapinya begini. Kalau saya menilai ya memang kadang seorang leader ya, khusus pimpinan apapun ya di tingkat kenegaraan, RT, RW ya, atau di perusahaan, memang kadang dituntut untuk agak harus munafik Bung Anto. Jadi, tapi inti poinnya untuk menyejukkan, sebetulnya menyejukkan supaya tidak, ya kalau anak kita panik kan kita bilang cep dek tenang aja dek ya. Padahal juga sebetulnya kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya Bung Anto ya. Misalnya ya kurang lebih seperti itu gitu loh. Kondisi tidak baik-baik saja, tapi memang dituntut untuk ya tadi itu ya memang harus agak munafik kalau saya bilangnya. Jadi memang ya kalau saya ilustrasikan seperti kita punya anak ya, anak kita lagi panik, ini kan gimana gini. Ya kita juga nggak boleh panik dong, bukan sebagai orang tua ya, ya kan. Nah jadi tenang nak, pada dalam hati juga aduh gimana ini gitu ya, tenang gitu ya, bla 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 ya. Jadi dia supaya menjaga kondusivitas ya. Nah itu poinnya. Tapi memang faktanya, kita bicara fakta. Untuk tingkat dolar itu memang dolar Amerika ya Mas ya, dan apapun yang nilai mata uang kita memang sangat rendah ya. Nah ini jadi perlu dievaluasi kinerja KPI-nya Bank Indonesia ya. Jadi bagaimana supaya ini dolar ya paling tidak jangan ya ibaratnya kalau di level 15.000 aja udah puji Tuhan ya Bung Anto ya kan ya. Kan pernah kejadian waktu krisis ekonomi ya 1998 itu ya. Kalau nggak salah 2.500, saya ingat waktu itu kan masih kuliah itu sampai berapa ya waktu itu, langsung ke hampir dari 2.500 langsung ke loncat ya Bung Anto ya 15.000 atau berapa itu naik terus gitu ya. Iya. Pengaruh juga ke harga emas ya waktu itu alternatif. Tapi kemudian dengan sigapnya kan almarhum Pak B.J. Habibie bisa menstabilkan kembali ya. Nah itu yang perlu kita lakukan gitu loh. Jadi sekarang kalau mau efisiensi itu dari atas dulu diberikan contoh ya. Kalau bilang harus efisiensi energi ya di atas atau dari kita sendiri ya, jangan tunjuk orang gitu. Kalau misalnya saya ibaratkan coba Bung Anto seperti tangannya seperti menembak ya, tunjuk sama jempol betul ya. Kadang kalau tunjuk itu kan kita selalu tunjuk orang, tapi jempol kita selalu mengaku kita hebat gitu loh. Ya itu harusnya kita bercermin dari situ. Jadi kalau kita kalau untuk efisiensi energi gitu ya Bung Anto ya, itu kan sekarang memang kan ya mungkin ada pengaruhnya ya, tapi memang kita balik lagi ke diri sendiri Bung Anto, bagaimana kita bisa menghemat ya. Menghemat itu dari pucuk pimpinan gitu loh ya, dengan pola hidup sederhana gitu ya Bung Anto ya. Mungkin dengan mereka naik transportasi publik itu kan menghemat energi ya. Iya kan? Kalau di luar negeri itu nggak ada JC tuh Bung Anto ya, yang anggota legislatif itu malah diberi kartu kartu untuk naik transportasi publik ke MRT, LRT gitu ya, busway. Itu kan bisa menghemat energi ya. Kalau memang bangsa yang besar sebetulnya bukan besar korupsinya ya, besar banyak oknum garong dan perampok APBN-nya, tapi bagaimana kita bisa mandiri, berdikari, berketahanan pangan gitu ya, berdikari dalam, kan ada ya filosofi presiden pertama ya, berdikari dalam pangan, ketahanan ekonomi, berdikari dalam kebudayaan gitu ya Bung Anto ya, filosofi Trisakti juga.
Jadi kalau kita bisa berdikari mandiri, pasti kita jadi bangsa yang besar yang disegani, Bung Anto. Nah kalau sekarang apa-apa impor, ya kan? Nah semua impor. Jadi ini semua banyak calo-calo yang ya itu Bung Anto yang males gitu loh. Dengan impor mereka dapat fee gitu ya, mereka gitu ya. Nah jadi ya bagaimanalah, masih itu mereka kan sudah dibayar dari pajak kita ya Bung Anto ya, dari pajak kita, dari keringat sedekah rakyat. Jadi bagaimana itu ya, poinnya itu mereka harus memberikan contoh dengan pola hidup sederhana tadi ya. Kalau perlu ada statement, kami dari eksekutif, legislatif, yudikatif, kita mau ini tunjangan yang bosan-bosan kita hapuskan karena negara lagi sedang susah gitu. Itu yang mau saya tunggu statementnya sebetulnya. Jadi mungkin begitu. Nggak sama satu planet dengan rakyat susah ini. Ini kita coba dicek barusan ya, indeks harga saham itu unblock 4,77. Ya, karena dia bergerak terus ya. Sekarang sudah bergerak ke 3,9. Anjloknya ya 3,9%. 200 apa berapa poin itu, luar biasa. Satu hari loh ya. Ini belum tutup sih, tapi ya itu buktinya market confident nggak sama pemerintahan ini. Jadi saya sih menghimbau ya, kalau bisa, kalau didengar, jangan banyak ngomong deh. Ya, makin banyak ngomong, coba tiap hari dia ngomong selalu jadi blunder. Tapi ditepuk tanganin sih sama yang hadir di situ, karena kan penjilat semua. Ya, jadi kemarin ngomong usir mata lu buram katanya. Lu pergi aja, nggak usah balik. Terus ini ngomong, wah dolar nggak ada pusingnya. Aduh, itu ilmunya kemana tuh? Ilmu dari bapaknya ekonom semua kan. Iparnya mantan gubernur BI, itu nggak pakai otak apa? Jadi kita ini seperti disajikan dengan lawakan yang nggak lucu. Kita itu miris ya. Kita itu bayar pajak maras keringat. Coba cek Jakarta sekarang suhunya berapa? 40-an ya, kalau Anda di jalanan. Jadi itu kita berusaha tetap patuhin pajak, tapi ya kelolanya kayak begitu. Purbaya juga banyak ngomong. Sebut di ekonomis itu sebagai majalah bego katanya. Sekarang dimunculin terus, di-tweet terus sama ekonomis. Anda jawab deh ke situ. Ya. Jadi jangan kita menganggap diri kita paling jago, padahal banyak orang meragukan itu. Ya, prestasinya belum jelas tapi ngomongannya kayak udah selangit. Orang lain bodoh katanya. Anda matanya buram. Coba ini bisa sustainable apa enggak? Di ekonomi ini disebut sebagai antek asing yang tidak suka melihat kemajuan. Benar kan begitu? Ini tumbuh 5,61, benar kan begitu? Dirasakan nggak sama rakyat? 100.000 sekarang belanja ke pasar dapat apa? Kita swasembada pangan katanya, tapi beras naik. Itu kan kenyataan. Jadi lebih baik kerjalah yang benar, benahi itu korupsi ya. Itu Kopdes MP itu benar nggak efisien? Boleh nggak import kendaraan dengan supplier yang nggak jelas? Kenapa di lokal ada, kenapa nggak mau? Apa enak di markup gitu? Jadi masalahnya banyak, tapi ditimpalin dengan banyak ngomong yang nggak produktif. Jadi ya hasilnya apa? Hasilnya market confidence-nya ada nggak? Belum, nanti rating babak pertama udah lewat, kedua kan Agustus, nanti dia rating lagi mengenai itu.
kita punya saham ya. Itu mau ke berapa? Indeks harga saham udah tinggal 6.500 ya tadi ya IHSG. Udah ke tahun berapa coba dibayangin? Negara ASEAN nggak ada yang sehancur begini. Begitu juga rupiah kita. Coba cek sama ringgit, coba sama baht Thailand. Kita itu kalah total. Tapi ngomongnya kayak selangit. Makanya saya bilang hidupnya planet 58%. Ya planet yang cuma mereka doang. Kita nggak termasuk. Kita banyak ngomong diusir. Ya jadi banyak siapin ini aja ya, obat tensi ya. Banyak minum air. Itu seperti nggak ada soal mencerminkan sama presiden bercanda atau memang mode gitu ya Nita ya. Kan juga kesian sama dia tuh. Dan keras begitu. Terus Pak Prabowo kok memang dia pintar ya. Dia nggak usah jadi presiden no. Ya nggak. Dia kalau mau nama top kan dia kaya ya nggak. Jadi dermawan apa kayak bikin apa kayak sesuatu kan. Nah harus jadi presiden. Sekarang ya kacau balau kan. Nah gitu. Masalah dolar. Ya dua fungsi. Bagian ekspor itu memang bagus ya nggak. Nah kalau yang impor kan semua. Kayak tadi dia baru resmiin alutsista itu semua pakai dolar. Benar. Ya kita lihat aja. Kita juga kadang-kadang gimana. Dia memang karakter itu dia model begitu ya susah. Dan nanti kita kan dia nilai supaya negeri kita nggak hancur ya. Aduh, ini saya nggak tahu nih gimana perasaan 68% pemilih Prabowo. Kalau saya sih bukan termasuk pemilih dia lah. Karena saya udah tahu dia bukan orang ekonomi gitu. Cuman memang yang kita benahi itu sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya hukum ya di negara ini. Karena kita ini Indonesia ini ibaratnya dihukum oleh keputusan yang salah oleh para baik dalam maupun luar negeri gitu. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo ini yang nggak populer di investor luar negeri. Ya contoh ya kayak koperasi merah putih yang pengadaan barang dan jasanya itu yang udah nggak masuk akal lah. Terus MBG, terus juga ya udah banyak kesalahan yang lalu lah kayak food estate juga kan termasuk kesalahan juga ya gagal gitu. Maksudnya gagal benar-benar gagal nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi menurut saya indeks dolar bursa saham yang akan menghukum Prabowo. Yang saya heran ini sampai sekarang kenapa dia belum lengser gitu aja? Karena memperburuk ekonomi. Gitu. Yang saya heran itu kalau pelatih bola Mbak, ini ibaratnya udah kalah 5 kali beruntun ini Mbak. Udah pasti pelatihnya dipecat. Nah ini yang saya heran ini 68% pemilih Prabowo ini kenapa belum sampai bertindak gitu loh? Apa mau sampai dolar 20.000 gitu? Emang Pak Prabowo bilang rakyat Indonesia nggak pakai dolar. Nah, cuman kan yang dihidangkan di makanan yang kita gunakan itu di meja makan itu apa? Tempe tahu itu apa? Itu kan impor. Kita tuh impor bahan bakunya kedelai. Jadi jangan bilang emang kita nggak pakai dolar, cuman bahan baku yang sampai ke meja makan kita itu bentuknya masih dalam bentuk dolar gitu loh. Jadi menurut saya ya Pak Prabowo ini gimana ya, dengan dolar makin tinggi seperti gini ya investor ibaratnya Mbak Anita punya uang, mau nggak investasi di negara orang yang nilai uangnya makin turun gitu. Ya nggak mau kan. Ibaratnya mbak kayak investor itu kan cuma ngarepin 5%, 10% setahun keuntungannya. Tapi mata uangnya udah tergerus 4-5% dalam waktu 6 bulan loh. 6 bulan loh. Bayangin aja, kita dari 4 bulan lalu dolar masih 16.400, sekarang udah 17.000, udah hampir ke 17.500, 600 lah yang bayar. Ini sangat miris sekali. Jadi menurut saya ya kalau Pak Prabowo emang nggak mampu ya mengendalikan dolar, udahlah
secara gentleman mengundurkan diri. Serahkan sama benar-benar orang yang ahli. Nah, kalau enggak menurut saya paling ekstrim ada yang seperti langkah Venezuela aja sama Hawaii sama Alaska. Udah gabung saja sama Cina deh. Udah pasti aman tuh kita. Kita jadi Cina sekarang punya 34 provinsi. Kita jadi provinsi ke 35, 36, 37 deh. Karena kita ada di tiga bagian waktu tuh. Nah udah, kita gabung aja sama negara Cina deh. Nah, sistem perekonomiannya, pengadilannya ikut sama Cina. Itu lebih aman deh untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. Seperti Venezuela ini kan sekarang lagi mau menggabungkan diri dengan Amerika kan. Iya. Saya rasa itu langkah positif untuk kemajuan rakyatnya. Demikian juga Indonesia ini bisa jadi opsi. Iya. Baik. Daripada presiden yang nggak beres. Kalau hidup presiden kita itu terlalu ambisius ya. Bikin kooperasi kayak toko sembako itu banyak banget. Padahal kalau di Pulau Jawa kan itu di sini seperti itu sudah komplit, nggak usah ditambah-tambah gitu. Karena ditambah lagi nanti saling membunuh kan. Kan itu yang kerja perlu dibayar gajian. Nanti kalau rugi gimana? Tuh. Iya. Kalau mau bisnis yang belum ada lah, yang baru, yang belum ada, yang proses ke depannya bagus diarahkan. Jangan cuma dikit-kitan. Maju kita ikut. Kita kan orang-orang berpendidikan. Bukan yang nggak punya pendidikan. Itu dan ikut-ikutan orang yang itu juga sudah banyak. Untuk apa kita bikin lagi pakai duit juga? Ya, satu ruko itu baunya katanya habis 1,6. Padahal kalau saya lihat itu 500 itu udah jadi. Tanahnya tinggal beli. Cuma bangunan doang. Itu kan pemborosan. Itu contohnya salah satu pemborosan, belum yang lain. Tuh. Jadi presiden kita itu kalau itu pemborosannya itu kan dilihat belum dari segi penegakan hukum. Penegakan hukum itu kadang-kadang kan kita kalau bisnis aset itu kan kita beli tahu-tahu dirampas. Kita kesalahannya. Ya nama kita rakyat melawan pemerintah yang nggak kuat, nggak berani. Itu juga itu harus introspeksi dari penegakan hukum. Dan ketamatan kita berkuasa kita sama-sama. Itu kan orang pengusaha itu pada takut kita kalau mau kayak gitu. Itu takutnya karena kita. Akhirnya apa? Akhirnya pada siap kan. Jangan semua pengusaha dianggap nyolong. Itu kan legalnya sudah ada. Kalau legalnya sudah ada pasti kan udah sah. Itu kalau legalnya nggak ada ya bolehlah silakan. Jangan dicari-cari. Ya jangan dicari-cari kesalahannya lah. Oke, terima kasih kembali Pak Jenal atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Jenal yang sudah bergabung, saya Anita Wijaya.